Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dipelajari tentang bagaimana sifat-sifat keturutan dari bilangan real kemudian nilai mutlak. Nah, pada bagian yang pertama yaitu sifat-sifat keterurutan bilangan real ya. Bilangan real. Tentu di sini ada sebuah pernyataan bahwa jika A dan B anggota bilangan real, maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. A-nya lebih besar dari B, kemudian A-nya kurang dari B, dan satu lagi A-nya sama dengan B. Ini yang disebut dengan sifat trikotomi. Nah, sekarang bagaimana teorema-teoremanya? Ya, ini teorema yang pertama bahwa misalkan A, B, kemudian C-nya adalah sebarang bilangan real, ya, anggota bilangan real, dan kemungkinan yang pertama, ya, jika A-nya lebih besar dari B dan B-nya lebih besar dari C, maka A-nya akan lebih besar dari C. Nah, tentu di sini perlu ada pembuktian bahwa kondisi seperti ini adalah sebagai pernyataannya dan ini adalah simpulannya. Bagaimana langkahnya? Yang pertama, bahwa A lebih besar dari B itu dapat ditulis juga dengan A min B-nya adalah anggota dari P. Ya. Kemudian yang kedua, untuk B-nya lebih besar dari C, atau dapat ditulis juga dengan B minus C anggota dari P. Ya, atau bisa juga disebut B minus C itu lebih besar dari 0. Nah, sekarang ya dari 1 dan 2 kita jumlahkan bahwa A min B ditambah dengan B min C itu juga anggota dari P. Ya. Ini akan mengakibatkan bahwa A min B ditambah B dikurangi A itu juga anggota dari P. Ini dapat diproses sehingga menjadi ini C ya. A minus C anggota dari P, atau A-nya akan lebih besar dari C. Ya. Nah, ini terbukti sudah. Nah, sekarang bagaimana untuk teorema yang lainnya? Itu bisa dibuktikan sendiri, tetapi sekarang ada kasus lain jika A-nya lebih besar dari B dan C-nya kurang dari 0, maka bahwa AC-nya akan kurang dari BC. Nah, tentu di sini pernyataan dari A lebih besar dari B dan C-nya kurang dari 0 tidak boleh mengatakan bahwa ketika dikali dengan C-nya negatif maka tandanya berubah. Ini tentu bahasa yang keliru. Namun kita akan coba uraikan ya dari sifat-sifat yang ada di sini, bahwa tadi sudah diketahui kalau A lebih besar dari B itu, atau dapat ditulis dengan A min B-nya anggota dari P. Kemudian kalau C-nya kurang dari 0 itu juga dapat ditulis negatif C itu adalah anggota dari P. Ya, atau negatif C-nya positif. Sekarang akan diproses bahwa A min B dikali dengan negatif C pun adalah anggota dari P. Ya, ini sama saja dengan A dikali negatif C dikurangi dengan B kali negatif C. Itu sama saja dengan hasilnya adalah negatif AC ditambah BC, juga anggota dari P. Karena yang akan dituju adalah AC ya kurang dari BC,
ini kita ambil bagian yang dari bahwa ini ekivalen dengan BC min AC itu adalah lebih besar dari 0 ya. Ini bisa saja dengan BC lebih besar dari AC. Ya, ekivalen dengan AC kurang dari BC. Ya, jadi ini terbukti. Ya. Jadi perubahan tanda itu bukan karena dikalikan dengan negatif, tetapi karena ada ekivalensi sebuah perkalian dengan bilangan negatif. Nah, sekarang ya, bagaimana jika ada sebuah bentuk dari pembuktian, misalkan jika A lebih besar dari B, maka buktikan bahwa 1/A akan kurang dari 1/B. Nah, kalau untuk latihan nanti bisa saja misalkan ada 3 sebuah bilangan dan ini ada syarat ya. Ini yang pertama, syaratnya AB-nya tidak sama dengan 0 dan AB-nya adalah anggota bilangan real. Ya, atau dapat ditulis juga bahwa syaratnya itu adalah A-nya positif dan A-nya kurang dari B. Dan juga B-nya juga lebih besar dari 0. Nah, sekarang untuk A lebih dari 0 itu ada 1/A pun lebih besar dari 0. Begitupun dengan B-nya lebih besar dari 0 itu ada ya 1/B-nya juga lebih besar dari 0. Ya, ini sama saja dengan ya atau 1/A-nya anggota P dan atau juga 1/B-nya anggota dari P. Nah, diketahui bahwa A kurang dari B itu bisa dinyatakan dengan ya A min B ya. Nah, di sini ada yang perlu diperbaiki berarti ya. Di sini kan A positif, kemudian B-nya kurang dari A ya. Ini mohon maaf. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi kalau A lebih besar dari B itu kan ekivalen dengan B kurang dari A. Nah, karena A-nya ya ini lebih besar dari B, maka A min B itu adalah atau dapat ditulis sebagai A min B anggota dari P. Nah, kasus yang pertama kita kalikan bahwa A min B dikali 1/A juga itu akan sama dengan A dikali 1/A min B/A juga anggota dari P. Ini sama saja dengan 1 min B/A anggota dari P. Selanjutnya, untuk bagian yang kedua, A min B dikali dengan 1/B pun akan jadi A dikali 1/B dikurangi B per B itu akan sama dengan A per B dikurangi 1 juga anggota dari P. Nah, sekarang bagaimana cara dari keterhubungan antara nomor 1 dengan nomor 2? Tentu yang ingin dicari adalah ada muncul 1/A dan 1/B. Ya. Dari 1 kita uraikan ya bahwa 1 min B/A kita kalikan dengan 1/B itu akan sama dengan 1 dikali 1/B dikurangi B/A dikali 1/B. Ini akan sama dengan 1/B dikurangi 1/A anggota dari P. Ini akan sama dengan 1/B lebih besar dari 1/A. Ya. Atau karena yang ditanyakannya adalah 1/A
akan kurang dari 1/B sehingga terbukti. Ya, demikian